Allah ta'ajub dengan anak muda. Yang mendapatkan anugerah sebagai anak muda sungguh bertuah karena dia mendapat peluang untuk merasa ta'ajub dengannya. Jangan merasa ta'ajub, jangan merasa gah dan hebat dengan orang-orang kafir. Katanya innallaha la ya'jabu. Allah Subhanahu wa taala la yata'ajjabu, akan merasa hairan dan ta'ajub min syabin laysa lahu sabwah. Allah ta'ajub kepada anak muda. Allah ta'ajub dengan anak muda. Yang mendapatkan anugerah sebagai anak muda sungguh bertuah karena dia mendapat peluang untuk merasa ta'ajub dengannya. Tapi alangkah ruginya kalau dia mendapatkan peluang untuk Allah merasa bangga dengannya, lalu tak diambil peluang oleh orang tersebut dengan usia muda yang diberikan oleh Allah. Namun bukan semua anak muda yang Allah ta'ajub dengannya. Ada sifatnya pada ta'ajub Allah terhadap anak muda. Siapakah dimaksudkan anak muda yang Allah ta'ajub kepadanya? Syab, anak muda, laisa lahu sabwah, yang tak ada kecenderungan kepada maksiat. Maksudnya orang yang diberikan usia muda, tetapi dimanfaatkan usia mudanya untuk taat. Orang yang diberi peluang oleh Allah di usia muda dan sehat, yang ia terbuka untuk melakukan maksiat, tetapi dia enggan melakukannya dan lebih memilih ketaatan. Demikian yang dikategorikan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang Allah lindungi, tiada perlindungan nanti di hari kiamat kecuali perlindungannya Allah. Salah satu daripada mereka yang dilindungi oleh Allah, yang tiada perlindungan kecuali perlindungannya Allah, syabun nasyafi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dewasa dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, syababaka qabla harimika. Masa muda kamu sebelum datang masa tua. Pertama disebut oleh Nabi adalah masa muda karena ramai orang ketika diberi usia muda tidak menghargainya, bahkan menggunakan masa mudanya untuk hal-hal yang lalai, menggunakan masa mudanya untuk hal-hal yang mungkar, sementara dia berpeluang untuk mendapatkan darjat yang tinggi di sisi Allah. Apa sebabnya memilih hal-hal yang menyebabkan dia hina di mata Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan, sebabnya adalah anak muda tadi tidak mempunyai ikutan. Tidak ada imam, tidak ada yang disantuni oleh anak muda tersebut. Sehingga bila anak muda tidak mempunyai sesiapa yang disantuni daripada orang-orang yang mulia di sisi Allah, dia akan mencari santunan yang lainnya. Berapa ramai daripada anak-anak muda yang menyantuni daripada orang-orang yang jatuh dan hina di mata Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang menyantuninya pada cara berpakaian, terkadang menyantuninya pada cara perbualan, terkadang menyantuninya dengan cara gaya rambutnya, dan seterusnya. Oleh sebab yang demikian, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menegur kepada anak-anak muda supaya jangan menjadikan santunannya itu orang-orang yang tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Fala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Kamu jangan terpedaya, jangan merasa ta'ajub, jangan merasa gah dan hebat dengan orang-orang kafir, walaupun boleh buat apa saja di atas muka bumi ini. Kehebatan mereka itu mata'un qalil, hanya sesaat sahaja, mati tak hebat lagi dah. Apa yang akan didapatkan oleh orang yang hebat dengan keduniaannya, dengan kekufurannya kalau sudah masuk di alam barzakh? Tak ada apapun lagi. Tapi kalau orang hebat seperti Imam Syafi'i, wal Imam Al-Ghazali, wal Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi yang usianya dalam 30 belum 20-30 tahun, yang dia mempertahankan Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, nahnu harbun liman harabta wa silmun liman salamta. Hai Rasulullah,
kami akan perangi siapa saja orang yang kau perangi, dan akan kami damai dengan sesiapa orang yang kau berdamai kepadanya. Ini belum 30 tahun umurnya, memberikan janji wala setia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamnya Rasulullah, panutannya Rasulullah, sehingga mereka korbankan nyawa mereka sendiri untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam majlis seperti ini ingin mengubah arah kiblat panutan kita ini dalam hidup adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu jiwa kita akan bangkit semangat dan akan merasa terhormat dengan usia yang Allah berikan kepada kita dengan usia muda ini. Bila imam kita adalah Rasulullah, ikutan kita adalah Rasulullah, panutan kita adalah Rasulullah, hayati sirah Rasulullah untuk hidup di dalam hati dan jiwa kita, sehingga tidak ada di dalam hati ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi amat concern kepada anak-anak muda.